Semangat kerja kawan. Rokokmu tidak ditanggung pemerintah, oke? Berikhtiar kawan, yang penting halal, ya. Penting jauhi narkoba, judi online, pencurian, maksiat. Bagaimana caranya? Ya, ke generasi tanamkan jiwa-jiwa pemikiran positif, ya. Belajar identitas, budaya, sejarah, supaya rasa malu pada indatu kita ada. Nah, satu lagi, agama kita kan melarang judi online, narkoba dan sebagainya kan. Ya kan kawan. Yang pasir hitam seperti besi itu yang lengket ke magnet, itu namanya kalam. Kalam namanya, itu lengket ke besi berani kawan-kawan, ya. Lalu emas ini terkadang banyak yang tidak mengenalinya, yang menganggap pirit itu adalah emas. Emas itu dia tidak mau di permukaan kawan-kawan. Kalau pirit dia di atas pasir, di tepi-tepi sungai dia kawan-kawan, ya. Kalau emas di bawah pasir. Nah, bisa dibedakan ya pirit dengan emas. Satu lagi, pirit begitu kita tekan dengan kuku, dia hancur kawan-kawan. Pirit itu dia berkeping-keping, berkilau, dia mengkilap dia. Kalau emas tidak, dia warnanya tetap khas. Warnanya menyala tetapi tidak berkilau. Itu dia kawan-kawan, ya. Bagi yang ingin mencari emas, cari tempat yang banyak kalamnya atau pasir hitamnya. Yang kedua, bedakan dulu yang mana pirit dan yang mana emas. Itu latihannya kawan-kawan, ya. Oke. Ini sudah kita bersihkan, kita lihat, ya. Kita lihat. Oke, seperti ini dia. Kita bersihkan kawan-kawan. Ya, kita turunkan kalamnya dulu. Kita finishing. Semoga ada butiran emasnya kawan-kawan, ya. Ini dia kawan-kawan. Ini dia, ya. Ini dia. Nampak kan ini? Dia tidak berkilau, tidak seperti pirit. Warnanya tetap kuning. Ya, dia berada di tumpukan kalam. Ini namanya kalam, ini yang lengket ke magnet ini kalam. Ini pasir halus. Pasir halus. Terkadang ada batu yang seperti batu rubi, itu adalah batu garnet ya kawan-kawan. Ini seperti batu rubi. Ini sering kita temukan saat menambang emas. Terkadang pirit itu dia berada di sini dia kawan-kawan. Kalau ada gelombang-gelombang kecil seperti ini, dia di bawah air dia kawan-kawan. Kadang-kadang cukup ramai terus pirit dia. Warna emas, warna perak itu bukan. Emas itu tetap di bawah dia. Dan emas itu tidak mengumpulkan butirannya sangat susah. Kalau sudah kena materialnya kawan-kawan, dia tidak begitu susah untuk kita dapatkan. Tetapi materialnya ini harus tepat kawan-kawan, ya. Kilau-kilau dia seperti emas, bukan emas. Ini pirit kawan-kawan. Ini sekilas kan seperti emas dia. Ini dia berkilau, dia bercahaya. Emas tidak seperti itu. Ini namanya pirit kawan-kawan, ya. Dia di permukaan. Kalau emas dia harus kita ambil dari dasar kawan-kawan. Kalau di permukaan berkilau-kilau seperti ini pirit namanya. Ini pirit. Ini terkadang di bawah gelombang
Jadi banyak yang menganggap pirit itu emas. Emas itu berbeda dengan pirit, kawan-kawan. Emas itu sangat berbeda dengan pirit. Tidak sama emas dengan pirit, kawan-kawan ya. Kalau emas tetap di bawah pasir. Kalau pirit dia di atas. Tetapi pirit bisa hancur begitu kita tekan dengan kuku. Warnanya mengkilap dia, berkilau-kilau dia kan. Ini. Jadi dia saat menambang menggunakan manual, kita harus bedakan ini dia emas ya. Yang ini emas. Yang hitam ini namanya kalam. Kalam ini lengket ke magnet. Selanjutnya yang warna pink ini atau merah, ini biji delima. Orang zaman katakan biji delima. Kalau bahasa permatanya red garnet, kawan-kawan. Batu red garnet. Yang ini pasir-pasir halus, pasir-pasir kuarsa. Jadi kalau mau mencari emas, pastikan dulu ada kalamnya. Ini kalam namanya pasir hitam ini. Sebenarnya bukan pasir, dia lengket ke magnet ya kawan-kawan. Ini dia emasnya tadi yang kita dapat. Tetap dia tetap seperti emas, bukan seperti pirit yang ada di permukaan ya kawan-kawan.